Halo semua, di sini kita akan mencoba melakukan perjalanan dengan bus yang akan kita naiki, yaitu busan dari Terminal Pulau Gebang. Perjalanan akan kita mulai dari kota Depok hingga menuju kota Bengkulu nih. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Guys, sekarang kita sudah sampai di stasiun Citayam pada pukul 6:10 nih. Di sini kita akan melakukan perjalanan pertama dari stasiun hingga ke Pulau Gebang menggunakan kereta ya. Nah, di sini kita akan naik kereta menuju arah Jakarta dan kita akan turun di Manggarai. Nah, setelah kita turun di Manggarai nih, kita langsung jalan aja, kita keluar dari kereta dan kita akan menuju rute ke Bekasi ya. Nah, di sini kita tinggal turun aja nih dan kita pilih yang Jatinegara, Bekasi, dan Cikarang. Nah, setelah itu kita naik dan sampailah kita di stasiun Cakung ya. Nah, di sini kita tinggal keluar dari kereta dan naik nih ke lantai atasnya ya. Nah, di sini kan ada kiri dan kanan dan setelah itu kita pilih kanan. Nah, kemudian kita tinggal keluar aja nih di pintu keluar yang sebelah kanan ya, karena kalau yang di kiri itu kejauhan kalau untuk ke Pulau Gebangnya. Nah, setelah itu kita tinggal jalan lurus aja nih menuju ke bawah. Nah, di sini kan ada dua jalan, ada kiri dan kanan. Kita pilih kiri atau kanan tuh sama aja. Nah, di sini kita tinggal pilih mau naik angkot atau naik Grab juga bisa, naik ojek juga bisa. Pokoknya online, offline, ojek pangkalan juga ada di sini. Nanti itu rutenya ini tinggal lurus ke sana aja ya. Nah, karena di sebelah sananya tuh di sebelah kanan nanti udah ada Pulau Gebangnya, jadi cuma sekitar 1 kilometer ya. Nah, di sini saya naik Gokar. Oke. Nah, di sini pada jam 8 kita akhirnya sampai di Terminal Pulau Gebangnya. Tadi untuk naik Gokarnya itu cuma 15.000 aja ya, karena dekat banget. Nah, di sini kita tinggal naik aja nih ke atas untuk ke PO-sannya ya. Jadi di sini kita sudah beli tiketnya dan kita tinggal tukerin aja nih ke tempat PO-nya, itu di lantai 2 ya. Nah, di sini terlihat nih untuk rute-rutenya. Nah, di sini untuk PO-sannya ya. Nah, di situ kalian tinggal tukarkan tiket dan setelah itu kita tinggal check in aja nih untuk menukarkan tiketnya tadi. Nah, kemudian di dekat situ ada tempat untuk pintu masuknya ya. Jadi di sini pintu masuk ketika kalian sudah punya tiketnya. Nah, setelah itu kalian tinggal lurus dan naik eskalator lagi sekali sampai ke atas ya. Nah, di atas ini adalah tempat kalian menunggu untuk kedatangan busnya ya. Oke, di sini sudah jam 8.10 dan kita sudah sampai nih. Ini sebenarnya kepagian sih. Harusnya kita datang bisa lebih santai lagi karena busnya itu nanti datang jam 10 ya. Nah, di sini busnya sudah sampai dan seperti itulah untuk bisanya ya. Nah, kemudian saya duduk di paling depan ini. Oke, dan seperti inilah kondisi dari busnya ya. Oke, setelah menunggu beberapa jam, akhirnya bus kita berangkat juga nih dari Terminal Pulau Gebang ya. Nah, di sini bismillah perjalanan menuju kota Bengkulu dimulai ya. Semoga kita sampai tujuan dengan aman dan selamat ya. Sudah jalan itu jangan di ini. Supaya juga ya. Nah, kurang angin ban belakang. Hah? No ngecek tambah kudai. Langsung masuk gerbang tol. Gerbang tol mana? Pulau Gebang.
Oke, jam menunjukkan jam 10 lewat 10 ya. Nah, dimulai juga nih perjalanan kita dari Terminal Pulau Gebang. Dan ini baru masuk tol ya, dari keluar Terminal Pulau Gebang tuh kita langsung masuk tol menuju Pelabuhan Merak ya. Oke, setelah 1 jam perjalanan kita sudah sampai Tangerang nih. Nah, di sini lumayan macet ya karena masih jam-jam sibuk. Harusnya nanti kita jam 12 atau jam 1 lah kita sudah nyampe Pelabuhan Merak dan langsung naik ke kapalnya sih harusnya, karena hari ini hari Jumat dan seharusnya tidak terlalu ramai dibandingkan weekend ya. Oke, di sini jam menunjukkan jam 12 lewat 12, kita sudah berada di Serang nih. Jadi nggak lama lagi kita bakalan nyampe di Pelabuhan Meraknya ya. Mungkin sekitar 1 jam lagi lah kalau lancar. Dan ya di sini memang tempatnya banyak sawah-sawah, jadi nikmat banget sih melihat selama perjalanan ini. Ini asik banget. Oke, jam sudah setengah 1 dan kita sudah dekat sekali nih dengan pelabuhannya ya. Nah, di sini sudah terlihat nih di sebelah kiri untuk lautnya. Jadi tinggal beberapa menit lagi kita akan memasuki Pelabuhan Meraknya nih. Dan di sini dari tadi untuk jalanannya lancar ya. Hanya tadi pas baru di Cilegon aja nih macet-macet. Oke, di sini jalanannya berbelok gitu ya. Dan untuk mobilnya ini enak banget sih untuk mobilnya, jujur. Mungkin karena udah lama juga saya nggak pernah naik bus pulang kampung lagi ya. Jadi kurang tahu nih feelnya kayak gimana, dan ternyata enak banget. Nah, di sana tuh dilihat tuh dari kiri tuh udah kelihatan untuk lautnya ya. Jadi ya beberapa menit lagi kita akan masuk ke pelabuhan. Nah, tuh terlihat tuh untuk kapalnya sudah terlihat, sudah dipajang ya kan, mantap sekali. Seharusnya berarti jam setengah 1 kita sudah memasuki nih untuk pelabuhannya. Oke, di sini kita sudah masuk ke pelabuhannya. Nah, di sini busnya akan membeli tiketnya dulu. Dan terlihat ya sepi ya untuk pelabuhannya. Oke, di sini kita sedang mengantri nih untuk masuk ke kapalnya. Dan dari tadi tuh terlihat sih nggak rame sih. Kayaknya cuma ada beberapa bus aja. Nah, terlihat di depan cuma ada 2. Tuh. Gila, ini bagus banget sih. Siang-siang naik kapal panas tapi nikmat banget ya dari tadi ngeliatin pemandangannya, jujur aja. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam kapalnya nih. Ini momen paling seru sih kalau naik bus dan lewatin laut. Itu suara dari lambung kapalnya, besinya tuh enak banget. Treng treng treng. Wah. Dan terlihat ya itu di depan itu sepi banget. Cuman ada 2 bus aja, tambah kita jadi 3. Paling yang terlihat lagi mobil truk aja sih. Jadi kayaknya hari ini nggak terlalu rame ya melakukan penyeberangan dari Merak ke Bakahuninya. Tuh sepi banget guys. Oke, akhirnya kita sampai juga nih di kapalnya. Lumayan banget, cuman butuh waktu sekitar 2,5 jam nih kita udah naik ke kapalnya ya. Nah, di sini kita harus turun nih ya, jangan di dalam mobilnya. Karena kalau di dalam mobilnya nanti mobilnya dikunci, nggak ada udara juga. Jadi kalau sudah sampai gini kalian harus turun dan naik ke atas kapal. Nah, kita tinggal turun dan di sini tinggal jalan lurus aja nih. Kemudian nanti kita naik ke paling atas paling ya tuh. Nanti di sana sih disediain tangga, jadi kalian tinggal naik aja nih. Murat belakang aja.
kita naik dulu nih ke atas. Untuk tangganya ini lumayan curam ya guys. Jadi pelan-pelan untuk naiknya. Karena ini tangganya juga apa? Miringnya tuh miring banget ya. Jadi untuk naiknya itu harus pelan-pelan dan akhirnya kita berada di atas kapalnya. Nah, kita naik lagi nih sekali lagi karena di sini tuh di lantai 2-nya itu untuk parkir mobil-mobil kecil ya. Parkir mobil kecil dan motor. Kalau tadi yang paling bawah itu untuk bus dan truk. Gila, masya Allah, bagus banget guys. Safety first, maksimal tinggi 3,6 meter. Raputra Jaya. Tuh, di depan sana ada kapal lain lagi. Nah, di sini kita tinggal lurus aja nih. Nah, tuh naik lagi, ntar kita sekali lagi sampai ke dek paling atas ya. Nah, di sini juga masih untuk mobil ya. Tuh, ini untuk mobil-mobil pribadi, mobil kecil, mobil pick up. Masih naik Nah, lagi. di sini kita akan naik sekali lagi. Karena nanti untuk ruangan-ruangan, toilet segala macam tuh di atasnya ya. Kaget. Oke, ternyata cukup ramai guys. Nah, di situ terdapat ruangan. Kita kalau mau masuk bayar ya. Nah, karena di situ ruangan ber-AC. Jadi kalau kita mau masuk kita bayar kalau nggak salah 15.000 apa. Karena nanti di sana ada tempat duduk yang bagus, juga ruangannya ber-AC dan tempatnya juga nyaman. Nah, kita lurus sedikit nih, di sebelah kanan tuh ada musola untuk wanita dan di sebelah kirinya ada tempat wudhu. Sekarang sudah mau jam 1 nih. Nah, untuk kapalnya masih belum berangkat ya. Mungkin masih melakukan beberapa penumpang lagi nih yang masih mau naik. Dan kemungkinan dia baru berangkat jam 1:30 kali ya. Nah, di sini kita akan menjelajah dulu nih sedikit untuk kapalnya. Ini tadi di bawah itu tempat parkiran motor. Di sebelah kiri kita nih ruangan berbayar ya. Kemudian kita bisa naik sekali lagi nih ke paling atas. Nah, di sini musola nih. Ini kalau kalian mau sholat di sebelah musola juga ada toilet. Nah, di sini itu lokasinya di belakang tadi ya, musola dan tempat wudhu wanita. Jadi kita tinggal lewat sini nih, di belakangnya itu baru terlihat untuk musola dan toilet dari pria ya. Nah, ini kan yang tadi kita lewati nih yang untuk perempuan. Nah, ini tempat wudhunya dan sebelahnya tadi musolanya. Akhirnya kapalnya sudah berangkat nih guys. Untuk anginnya itu benar-benar adem banget ya. Ini nikmat banget sih. Dan terlihat nih banyak banget kapal yang sedang beroperasi juga ya. Tuh, untuk lautnya juga biru banget. Dan terlihat nih juga untuk awannya juga lagi cukup aja sih. Jadi nggak terlalu panas banget dan nggak terlalu adem juga ya. Pas lah untuk suasana pada hari ini. Oke, setelah 1 jam lebih perjalanan, nah mulai terlihat nih untuk Pulau Sumateranya guys. Jadi nggak lama lagi, mungkin sekitar setengah jam lagi kita harusnya sudah sampai di Pulau Sumatera ya. Oke, sekarang kita waktunya turun karena sebentar lagi kapalnya akan sampai ya. Jadi kalau sudah mau nyampe nih kita harus masuk lagi nih ke busnya ya. Nah, di sini terlihat nih cuma ada 3 bus dan ada beberapa truk aja ya. Jadi nggak banyak nih untuk bus yang ke Sumateranya. Sekarang kita keluar dari kapalnya ya. Nah, di sini kita tinggal keluar dari pelabuhan Bakahuninya ya.
Nah, di sini untuk pelabuhan Bakauheninya kita sampai itu masih sore ya. Jadi sekitar 2 jam perjalanan nih akhirnya kita sampai. Setelah itu kita tinggal belok kiri nih ya harusnya ya. Dan kalau nggak salah tuh kalau kalian habis keluar dari pelabuhan Bakauheni ini langsung masuk tol sih, tol Lampung ya. Karena di sana sudah jadi untuk tolnya. Nah, kan di sebelah kiri nih kita tinggal keluar. Oke, nah di sini terlihat nih untuk jamnya sekarang sudah jam 4, kita baru masuk tol Lampungnya nih. Nah, tuh di sebelah kiri tuh ada ikoniknya Lampung tuh. Wes. Keren keren keren. Nah, sekarang kita tinggal tancap gas aja ini, tinggal lurus terus. Mungkin untuk sampai kota Lampungnya nanti malam paling ya, dan nyampe Bengkulunya mungkin masih besok ya. Ini baru beberapa jam perjalanan jadi masih jauh banget guys. Nah, di sini kita berhenti dulu untuk melakukan pengisian bensin yang pertama nih. Ini sih masih nggak jauh dari pelabuhan tadi ya, kayaknya cuman setengah jaman dari tadi kita turun pelabuhan dan akhirnya kita isi bensin. Kemudian kita melanjutkan perjalanan lagi nih. Nah, cuman ini udah nggak lewat tol lagi ya. Jadi tadi sudah keluar dari tol. Nah, ini adalah tempat pemberhentian pertama kita ya di rumah makan. Jadi untuk bus dari Sun ini berhentinya di sini ya. Ini untuk pemberhentian pertama itu sore. Nah, di sini kalau kalian yang ingin makan tinggal makan, sholat dulu. Kemudian kita tinggal keluar aja nih kalau sudah sampai. Untuk barang bawaan yang penting-pentingnya tetap kalian bawa ya. Jangan ditinggal seperti handphone, dompet segala macam tuh jangan sampai ditinggal kalau kalian turun dari bus seperti ini. Nah, di sini juga ada busan juga ya. Cuman sepertinya ini yang rute lewat Linggau ya, karena kita lewatnya yang lewat Liwa. Ini juga ada beberapa bus juga nih, ada Sinar Jaya, ada Trans. Berhentinya juga sama di sini juga ya untuk makan. Nah, ini untuk rumah makannya nih cukup ramai hari ini. Oh, ternyata banyak banget tuh. Lorena juga ada. Ini Trans lagi, Lorena lagi. Banyak ya Lorena ya pada hari ini. Oke, untuk tempat makannya luas. Dan ini makannya makanan masakan Padang ya. Ya, karena kita berhenti di Pulau Sumatera nih ya kan. Kalau di Pulau Sumatera udah pasti kita berhentinya di tempat makan Padang semua sih. Nah, di sini untuk rumah makannya nih luas banget, dan kita kalau lurus nih nanti ke musola nih. Jadi di sini ada musolanya di bagian belakang dan toiletnya juga ada di bagian belakang. Nah, terlihat tuh untuk tulisannya musola. Nah, buat kalian yang mau sholat dulu nih, karena setelah ini nggak akan berhenti lagi ya sampai malam, paling baru berhenti lagi jam 10 atau jam 11 malam.
Nah, ini untuk makan Padangnya namanya rumah makan siang malam, mantap. Masakan Padang. Kemudian kita berangkat lagi, guys. Nah, di sini setelah pemberhentian pertama, kemungkinan kita akan lanjut lagi di pemberhentian kedua tuh nanti malam ya. Jam 10 atau jam 11 atau mungkin juga jam 12. Pokoknya masih lama banget dah. Jadi kalau tadi kalian belum makan sih lebih baik makan dulu. Gerbang tol Kalianda. Nah, kita akhirnya masuk tol lagi nih. Di sini nama tolnya Gerbang Tol Kalianda. Kayaknya ini bakalan lurus terus nih sampai ke Bandar Lampung ya. Seharusnya nanti malam nih kita udah nyampe di Bandar Lampung sih kalau lewat tol gini. Karena di sini tuh dari Bakauheni tuh nyampe keluar Lampung tuh jauh banget ya, karena tuh provinsi yang luas banget sini di Sumatera nih. Oke, di sini terlihat sudah jam setengah 6. Wow, untuk langitnya ini bagus banget ya. Terlihat langit senja-senja ini bagus banget, jauh banget dibandingkan pada saat di Depok ataupun Jakarta ya. Di sini nuansanya sangat enak, kiri kanannya hutan, dan hutan semua. Kemudian untuk langitnya juga bagus banget. Jadi ya nikmat banget lah untuk perjalanan kali ini ya. Oke, sekarang sudah jam 6:10 nih. Nah, untuk langitnya sekarang sudah gelap. Dan sekarang kita sudah mulai memasuki Bandar Lampung ya. Nah, ini udah mulai kelihatan perkotaan. Tuh. Dan sini juga sudah rame untuk mobil-mobil karena di sini sudah masuk perkotaan. Nggak kayak tadi kan masih hutan dan tol doang nih. Sekarang sudah sampai perkotaan. Jadi lebih rame ya untuk jalanannya. Oke, sekarang sudah jam setengah 9 malam nih. Sudah gelap banget. Untuk busnya juga nggak kencang-kencang lagi nih karena jalanannya nggak besar ya. Kemudian di sini untuk lokasinya kita sudah sampai di Banjarnegeri ya. Nah, dikit lagi kita akan masuk ke Kota Agung. Nah, nanti dia lewat Krui ini namanya. Dan masih jauh ya, ini masih di Lampung, guys.
Nah, di sini saya video ini karena kalau ngeliatin jalanannya ini cukup seru ya guys, karena jalanannya tuh sudah mulai belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri terus nih. Jadi untuk jalanannya udah nggak rata lurus lagi ya. Nah, terus tiap beberapa meter kita belok. Belokannya juga cukup tajam sih, belok kanan, belok kiri. Ini mulai seru, apalagi nanti ini mungkin nggak lama lagi kita bakalan naik turun belok kanan belok kiri ya, ini cukup seru lah untuk jalanannya lah. Biasanya ntar kalau udah lewat-lewat yang di sana tuh paling enggak tuh ada yang mabok lah biasanya lah, karena untuk jalanannya tuh ekstrim banget sih kalau di rute ini nih. Oke, sekarang sudah pukul setengah 10 lewat. Nah, ini dia yang tadi saya maksud jalanannya. Tuh, ini nanjak terus ya guys. Jangan salah, ini jalanannya nanjak. Nah, ini kita belok kanan terus. Terus habis itu belok kiri lagi, belok kanan lagi. No. Di situ kan ada rambu tuh di sebelah kiri. Kurang kelihatan sih karena gelap ya. Cuman di situ terlihat untuk rambunya itu dia tuh jalanannya tanjakan nih. Sumpah ini yang bawa bisnya ini, drivernya ini gokil sih emang. Kalau driver Sumatera tuh keren-keren banget, jago banget. Ini bus kan gede banget ya gitu. Ini juga pertama jalanannya sempit, dan ini dua arah loh guys. Ini jalan kecil begini dua arah, ditambah jalanannya belok kanan belok kiri, nanjak terus. Mantep banget lah. Oke, di sini kita sampai di pemberhentian kedua ya. Nah, di sini kalau kalian mau makan ya makan dulu lah. Ini nama rumah makannya Rumah Makan Prambanan Lintas Barat Pasar Minggu, Sumatera ya, bukan Jakarta. Oke, terlihat nih tempatnya itu di pinggir hutan loh. Ini di hutan nih. Ada rumah makan gede banget. Nah, buat kalian yang mau makan ya makan dulu lah, jangan sampai nggak makan. Apalagi terlihat sendiri ya tadi untuk rutenya itu ekstrem banget. Kayak paling nggak kalau udah ada yang jackpot makan lah, jangan nyampe nggak makan. Minum lah paling nggak minum. Di sini kan juga ada teh hangat. Nah, ini di belakangnya juga luas banget nih, ada musola. Di sini juga ada tempat peristirahatan untuk orang-orang yang di jalanan nih. Jadi ada balai-balainya gitu ya untuk kalian istirahat tidur. Di sini juga banyak banget tuh untuk mobil, truk segala macam lagi pada stay di sini, mungkin nunggu pagi ya. Karena ya udah capek banget lah ini lewat lintas ini. Jalanannya bener-bener gokil banget guys. Oke, setelah itu kita lanjut perjalanan lagi nih di jam 12. Ini untuk mobilnya dingin banget guys. Lihat aja tuh sampai kacanya berembun ya. Ini berembun banget ini. Ini bukan hujan ini guys. Ini AC mobilnya ini dingin banget. Setengah 5. Nah, kita turun untuk sholat subuh nih. Ini berarti pemberhentian ketiga ya. Nah, ini dia berhenti karena di sana tuh tempat PO dari Sun ya. Jadi dia kayaknya lagi nurunin barang, jadi penumpangnya disuruh sholat subuh dulu nih. Kebetulan juga di depannya itu ada masjid ya, jadi ya lumayan lah bisa sholat subuh dulu. Tinggal jalan kaki sebentar, cuman gak lama nih, cuman dibilangin tadi katanya jam 5 kurang kita bakalan berangkat lagi. Ya cukup lah untuk sholat. Nah, nanti kita tinggal lurus lagi ke sana. Harusnya nanti pagi jam 8 atau jam 9 sampai sih.
Nah, oke, sekarang sudah jam 5, kita balik lagi nih ke mobilnya ya. Setelah sholat subuh, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju kota Bengkulu ya. Seharusnya nggak lama lagi sampai nih, 3-4 jam lagi sampai lah ini harusnya. Oke, selamat pagi guys. Di sini jam setengah 7 pagi, sudah cerah kembali. Nah, ini versi terangnya nih. Ini untuk jalanannya seperti ini ya. Ini kiri kanannya hutan, bawahnya jurang. Terus jalanannya belokan, belok kanan, belok kiri. Ini sih udah nggak terlalu ekstrim karena di kiri kanannya sudah cukup banyak nih pemukiman warga ya, dibandingkan tadi yang malam itu bener-bener masih hutan banget. Wah, itu nikmat banget sih, gila. Apalagi pas malam tuh banyak banget kan kita mendengar suara-suara orang jackpot. Wah, itu seru banget sih. Itu malam yang seru menurut saya. Pasar. Oke, kita sudah mulai masuk kota Bengkulu nih akhirnya guys. Nah, ini nggak lama lagi juga bakalan sampai. Jadi ini udah deket-deket sama ini ya, apa namanya, Bandara Soekarno Putri Bengkulu. Jadi ya sejam lagi harusnya nyampe lah ini. Akhirnya setelah perjuangan ya hampir 24 jam, akhirnya kita sampai juga di kota Bengkulu nih guys. Nah, ini terlihat tuh udah logo, ada patung burung garudanya nih. Ini di apa ini namanya, simpang 5 atau simpang 4 gitu, lupa. Nah, ini udah mau nyampe nih. Ini udah di tengah-tengah kota Bengkulu ya. Jadi ya udah sampai lah ibarat kata. Tinggal kita aja nih biasanya turun di mana. Kalau saya sih nanti untuk turunnya itu di kilometer 6,5 ya. Ini nggak jauh dari sini sih. Oke, akhirnya sampai dan kita akhirnya turun nih guys. Setelah hampir 24 jam akhirnya sampai juga, alhamdulillah. Nah, jangan lupa untuk barang bawaannya kalian bawa. Nah, kalau ada yang bawa bagasi, ditaruh bagasi, jangan lupa diambil ya. Kebetulan saya ini ada beberapa barang. Dan ya, terima kasih untuk bisan. Ini bisnya luar biasa nih, enak banget dan cukup tepat waktu ya.
Untuk busnya juga nyaman, AC-nya dingin, fasilitasnya juga oke, ada bantal dan selimut. Ya, jadi seperti itulah perjalanan kita kali ini. Terima kasih telah menonton.